Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Beta mau menyampaikan for Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat semua bahwa untuk mendasari ketumpung perjalanan hidup di usbu yang baru, maka setiap keluarga harus melaksanakan kebaktian buka usbu. Beta kasih ingat tempo supaya jangan lupa kia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, ketong akan beraktivitas di usbu yang baru, maka firman Tuhan akan mendasari seluruh perjalanan aktivitas kita di usbu yang baru, terbaca dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 yang bunyinya demikian. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema mingguan ini, upayakan kesejahteraan bersama. Siapapun kita sangat mendambakan ketumpung hidup sejahtera, sangat mendambakan ketumpung hidup bahagia, sangat mendambakan ketong memiliki hidup yang sukacita. Maka ada resepnya yang menjadi resep kita sebagai orang-orang percaya. Supaya ketumpung hidup sejahtera, supaya ketumpung hidup bahagia, supaya ketumpung hidup penuh dengan sukacita adalah melakukan ketaatan kepada Tuhan dan membangun kedekatan hidup dengan Tuhan. Itu resep kita. Maka dunia sekarang ini sebagai orang-orang percaya, dunia tidak menjaminkan sebuah kepastian hidup. Dunia tidak menjaminkan kesejahteraan, dunia tidak menjaminkan kebahagiaan, dunia tidak menjaminkan sukacita, karena dunia ini sudah rusak
dengan segala kejahatan. Yang bisa menjaminkan kesejahteraan, yang bisa menjaminkan kebahagiaan, yang bisa menjaminkan sukacita adalah Tuhan. Maka mulai dari sekarang ketong harus dekat dengan Tuhan. Ketong harus taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Supaya berkat iko katong pumbalakang. Supaya kebahagiaan iko katong pumbalakang. Supaya sejahtera iko katong pumbalakang, supaya sukacita itu iko katong pumbalakang. Dan oleh karena itu teks bacaan kita Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22, di mana menceritakan kisah kehidupan Nuh. Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Nuh adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi, dan Tuhan bilang kepadamu, buatlah sebuah batra. Maka moto yang dimiliki oleh Nuh adalah melakukan perintah Tuhan. Itu moto yang dilakukan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat batra, Nuh yang bicara macam-macam. Nuh yang bertanya, beta dapat kayu dari mana, berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi. Tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, untuk melindungi dia dan seisi keluarga, istri dan anak-anak, dan dia pun menantu-menantu dan semua dari air bah. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, ketaatan, kalau ketong bicara itu harga yang harus dibayar. Karena ketaatan telah dibayar oleh Tuhan lunas tanpa cicil, tanpa kredit, dengan pengorbanan yang ia lakukan di atas kayu salib. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya kita juga harus membayar sebuah ketaatan kepada Tuhan dengan berkorban penyangkalan diri. Dan ketong menghindari diri dari kebiasaan-kebiasaan untuk menjatuhkan dan menghancurkan orang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mewujud nyatakan sebuah ketaatan kepada sang Bapaknya. Dia bilang, oh Tuhan, oh Bapa, beta ini tidak berdosa, tetapi dia mengikuti apa yang sudah dinubuatkan di zaman perjanjian lama dan diteruskan oleh Yesus. Dia melakukan sebuah pengorbanan. Dan itu yang dilakukan oleh Nuh. Dia yang membuat perbantahan dengan Tuhan. Dia tidak membuat penawaran dengan Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan. Itu wujud iman yang dimiliki oleh Nuh. Karena dia mau memiliki kesejahteraan, dia mau hidup bahagia, dia mau memiliki sukacita dalam kehidupan sebagai orang yang telah diselamatkan. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketaatan memang adalah harga atau barang yang langka di tengah masyarakat. Ketaatan terhadap aturan-aturan yang mesti ketong lakukan sebagai orang-orang percaya. Ketong taat kepada penerbangan supaya ketong selamat dari kecelakaan pesawat. Ketong taat kepada peraturan lalu lintas supaya ketong tidak mengalami kecelakaan. Ketong taat sebagai warga negara Indonesia untuk membayar pajak. Tetapi dunia sekarang ketong yang memiliki ketaatan itu. Biar bilang lai, biar pemerintah bilang lai. Bahkan pelayan-pelayan bilang supaya ketong taat, ketong tidak pernah melakukan. Ibu bapak, dan ini merupakan barang langka yang sudah tidak lagi dimiliki orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketaatan di masa kini adalah ketaatan bagaikan klise yang dianggap sebagai gaya hidup yang tidak mendatangkan keuntungan apapun. Ketaatan kepada pemerintah saja ketong yang melakukan, apalagi taat kepada Tuhan. Mari ketong perhatikan Nuh. Dia yang bicara banyak dalam kisah. Tidak ada yang dikatakan lalu Nuh berkata Allah yang berbicara tetapi Nuh tidak berbicara. Dia hanya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia hanya melakukan apa yang menjadi tugas yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita perhatikan ayat 14 sampai 16. Di mana Allah memberikan detail dari batra yang harus dibangun. Tinggi, lebar, panjang dengan ukuran-ukuran yang Allah berikan. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, pada saat kita diberikan perintah oleh Tuhan, maka kita memerlukan sebuah pengorbanan.
Mesti ada pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, atau kita mesti bekerja lebih keras lagi. Kehidupan kekristenan menuntut harga dari diri seseorang sebagai orang percaya. Apakah kita memiliki iman dalam sebuah pengorbanan? Apakah pemberian kita kepada Allah memiliki harga, atau hanya sebuah pemberian tanpa pengorbanan? Apakah ibadahmu kepada Allah menuntut harga? Ketika Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan, dia hendak membeli tanah dari Aurana, tetapi Aurana tidak memberikan tanah itu kepada Daud. Ibu bapak dan saudara-saudara, ibadah yang benar adalah butuh sebuah pengorbanan. Bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Mesti ada pengorbanan waktu, tenaga, dan itu yang dilakukan oleh Nuh. Dia mendengarkan dan melihat akan janji Allah. Ketaatan ia wujud nyatakan sebagai pengenalan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dunia sekarang ini ketong mau cari apa? Mau cari uang? Oh gampang. Katong mau cari pekerjaan? Oh gampang. Yang penting katong dekat dengan Tuhan. Katong taat melakukan apa yang anto suruh. Katong taat melakukan apa yang anto perintahkan. Katong taat melakukan apa yang anto bilang. Maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Ketika katong taat dan setia pada perintah Tuhan, maka berkat kehidupan akan iko katong pung balakang sebagai orang-orang percaya. Ketika katong mengenal Tuhan secara dekat, maka berkat itu akan terus berjalan bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika katong membangun relasi yang intim dengan Tuhan dalam doa, maka setiap masalah dan persoalan katong bisa mengatasi. Karena Tuhan memerintahkan Nuh melakukan tugas. Mustahil pada waktu dulu yang ada alat-alat yang canggih untuk buat sebuah batra. Dia lebih besar dari Dobon Solo. Tetapi Nuh mampu melakukan. Dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk melakukan. Bagi Nuh tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin, dan itu terjadi, ibu bapak dan saudara-saudara. Karena Nuh dia memiliki moto melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh karena itu ketong harus menjalani kehidupan ini. Ketong semakin mengenal Tuhan dalam ketong pung hidup. Tuhan menuntut katong untuk taat kepada perintahnya, untuk meneladaninya, untuk mempercayainya, dan untuk mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan mengasihi dia, dan juga melayani dia, bahkan takut terhadap dia, untuk menghormati dia, dan untuk menghargai Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mesti katong renungkan sebagai orang percaya. Ingatlah beta bilang, lalu renungkan. Kau sebut aku Tuhan, tapi tidak menuruti perintahku. Kau sebut aku terang, tapi tidak mendekati aku. Kau sebut aku jalan, tapi tidak melewati aku. Kau sebut aku hidup, tapi tidak menginginkan aku. Kau sebut aku bijaksana, tapi tidak meneladani aku. Kau sebut aku berterus terang, tapi tidak mempercayai aku. Kau sebut aku kaya, tapi tidak meminta kepadaku. Kau sebut aku kekal, tapi tidak mencari aku. Kau sebut aku lemah lembut, tapi tidak mengasihi aku. Kau sebut aku mulia, tapi tidak melayani aku. Kau sebut aku maha kuasa, tapi tidak menghormati aku. Kau sebut aku adil, tapi tidak takut kepadaku. Jika aku menghukum engkau, jangan salahkan aku. Tuhan memberikan kesempatan untuk ketong mencari Tuhan, percaya, dan jadikanlah Tuhan sebagai terang kehidupan. Jadikanlah Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadilah Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya ketika Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan yang terbaik, ketong bikin, ketong iko. Supaya ketong tidak dihukum. Ketong melakukan seperti yang Nuh lakukan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.